Berarti kalau aku kenal pasti bukan aku. Seperti itu. Denny Darko ketawa karir. Enggak. Seperti itu. Itu bukan aku. Seperti itu. Aduh. Satu rep yang menurut aku tuh aneh banget Anggal waktu aku tidur di rumah, masih tinggal di Pondok Indah. Nah, yang manggil itu Bunda. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas Onyo, Ruben Onsu, dan Jordi Onsu yang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini netizen menemukan jejak digital lama yang disebut-sebut memiliki banyak kemiripan dengan kejadian yang dialami Ruben. Ditambah lagi polemik Jordi Onsu yang kembali memancing komentar warganet. Yang bikin merinding, netizen menghubungkan cerita lama Onyo tentang kejadian misterius di rumah Pondok Indah dengan pengalaman Ruben bertahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, pernyataan Jordi soal rumah dan kantor juga kembali ramai dibahas hingga memicu pro dan kontra. Apakah semua ini hanya kebetulan atau memang ada benang merah yang selama ini luput dari perhatian? Yuk kita tonton. Aku ngerasa yang manggil itu Bunda dari atas, tapi ternyata itu Bunda masih ada di luar. Nggak ada apa-apa. Nah, baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin Bunda di atas. Masa kamu ngajakin yang ada hantunya? Enggak, tapi ada bunda dari di sini. Oh, kamu ngatain bunda hantu? Bukan. Ya, hati-hati ini kepalanya. Obat. Obat apa tuh? Tenang Ya, ya. pokoknya merek itulah. gitu lah. Jadi aku kan kaget dong. Dia teriaknya kaget dong bangunnya. Tuh kaget ngeliat apa nih? Wah, kamu luka nih yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih aku cari ya. Lukanya, Cariin katanya. kapas, cariin asap Gue ngerasa semua. kan nggak perih. Pertama saya bukan artis. Yang kedua saya hanya numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Ada juga saya yang bayar pakai duit kantor saya. Paham nggak? Kantor nama saya, yang bikin kantor saya. Nih, dari Pang Eksih. Yelah, respect. Apa kamu tahu? Saya menemukan kesamaan yang belum ada dibahas netizen. Kejadian mistis yang dialami Ruben Onsu sama persis dialami Onyo. Wow. Gitu. Cuman di sini Mbak beliau kayaknya ngebandingin kualitasnya tuh kurang oke. Jadi kita langsung ke sumbernya aja ya. Tapi idenya dari Mbak Pang Eksih ini keren pisan, respect. Meluncur. Cus. Nih, dipostingnya setahun yang lalu, 18 Desember 2024 ya. Hampir 2 tahun lalu ya. Iya, hampir 2 tahun nih. Kita bedah pelan-pelan ya. Terpantau 7 menit yang lalu lagi pada meluncur ke sini gitu ya. Fans Onyo, Gegara Gunung Kawi, bla bla bla. Nanti kita baca yang jelas lagi digeruduk nih ya. Nah, setelah memang selikidi ini ada di menit 15.32. 15.32 ya. Nih, dengerin nih ceki-ceki. Play. Yang cuman waktu ke Bunda itu cuman satu doang, yang di kamar doang, yang tiba-tiba aku di paha ada darah sama di belakang sini. Tapi Bunda nggak tahu soal Nggak tahu mobil. soal itu, mobil merah nggak tahu. Ini Bunda bakal tahu. Ya nggak apa-apa, nanti Gara-gara pasti dia Anton. nanti juga bakal nanya. Ah, iya ada kok, ya kan? Kita mobil merah ada. Itu mobil merah itu mobil legend, mobil lamanya Bunda kan? Mobil paling lamanya Bunda. Jadi Onyo ada Iya. pendarahan. Jadi waktu itu aku tidur siang waktu sebenarnya aku suka banget sama mobil merah itu. Jadi kenapa aku suka? Karena emang di kampung itu kalau lihat mobil merah, mobil bagus gitu, terus mereka tuh pada suka lihat-liatin gitu. Nah, pas aku itu apalagi aku bisa megang dan aku bisa tidur dalam mobil itu kan. Nah, aku tidur di mobil itu pas waktu itu pulang sekolah. Tidur, pas kebangun sekitar jam 6 sorean aku mimpi erep kayak ada yang Nindih. tindih, ya, kayak yang nindih gitu. Nah, pas ada yang gitu aku bangun tiba-tiba aku lihat kayak dari paha aku meluncur ke bawah itu ada darah. Terus di belakang sini juga ada darah. Gitu. Aku tiba-tiba langsung lari ke tidurnya tetap di rumah, tapi aku tidurnya di mobil. Di rumah tidurnya di mobil habis main ayam, masih tinggal di Pondok Indah waktu itu. Onyo nggak nyaman di rumah, Iya, jadi lebih milih di yes. mobil. Itu tidur di mobil, tidur bangun sore karena rep-rep lihat di paha itu ada darah sama di belakang sini ada. Nah, satu rep-rep yang menurut aku tuh aneh banget Anggal waktu aku tidur di rumah masih tinggal di Pondok Indah. Mimpi rep-rep ini tuh di sofa warna coklat. Aku tidur di sana. Kayak tiba-tiba itu sebenarnya itu aku ngerasa aku bangun. Karena tidur aku tuh gini, Anggal tahu kan tidur kayak gini kan. Ya, ya, nah, ya. di sofa kan. Nah, yang manggil itu Bunda
aku ngerasa yang manggil itu bunda dari atas, tapi ternyata itu bunda masih ada di luar. Masih di luar. Aku tadi dia panggil kayak Onyo bangun gitu. Aku ngerasa dia itu manggil di atas, makanya aku ke atas kan. Tiba-tiba aku lihat di atas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin bunda di atas. Gitu. Ketemu cewek baju putih. Jadi menyerupai. Iya, gitu. Respect netizen nemuin aja sumpah, respect ngegalinya. Jadi ada 3 poin ya. Poin pertama itu kejadiannya mirip sama Ruben. Kalau nggak salah nanti kita play juga Iya. di jejak digitalnya buat make share gitu. Poin kedua mobil merah bunda gitu. Iya. Poin ketiga itu rumah Di Pondok atas, Indah. ya. Ya, ntar kita cari yang pertama dulu. Kita lihat komen-komentarnya ya. Nih, kita baca di komen TikToknya ya, biar gampang ya. Jangan-jangan si Onyo selanjutnya nih. Waduh, selanjutnya apa nih? Mama lagi nggak bisa nyapuin nih, mohon maaf ya. Aduh, pikirannya udah kemana-mana Santuy People. Gimana ini? Kenapa cuman mereka berdua? Ya, Yang kena kenanya masuk akal sih. Persis lagi di paha, di di punggung. punggung. Iya. Nih, dan anehnya si S nggak pernah alami itu. Nah, kata kreator dibales. Ada kata R, tidur saja nyenyak merasa kayak ada orang lewat tapi tidur aja dia gitu. Oh, yang dialami cuma tidur doang gitu. Maksudnya, tolonglah. Itu mah bukan pengalaman mistis seperti itu mah tuh bosku. Nah, dari cerita Ruben dulu ya, di mana ini kita tahu di 5 Desember 2018 gitu sudah lalu sekali gitu ya. Jadi gini, jadi gue tuh nggak mau sampai sampo itu jatuh di badan gitu. Emang gue selalu begitu. Nah pas gue netes, gue nunduk begitu, kok darah netes, lah kok darah. Dan maksud gue gini, ini nggak beres nih. Gue panggil dong istri gue, yang. Biasanya jarak dari gue ke dia itu kan jauh, nggak bangun tuh orang. Ini bisa lompat, dia kaget kayaknya denger teriakan gue yang nggak tahu kenapa histeris aja gitu. Terus teriak lah, kenapa yang? Hah, kok darah? Kata dia gitu. Nggak tahu yang keluar dari paha. Jadi dari paha sini nih. Itu masih pakai celana? Gue udah telanjang, gue udah mandi. Gue udah mandi. Jadi gue udah darah semua. Itu nggak ada bekas luka? Nggak ada. Nah, Wenda itu kan yang masih pikirannya masih positif kan? Iya. Paling luka kali, aku suka kok. Kadang kita luka suka nggak sadar, nggak tahu berdarah. Oh iya kali ya gitu. Terus gue siram dong. Harusnya perih dong. Nggak ada. Luka nggak ada. Jadi itu hanya darah mengucur? Darah tanpa mengucur. tahu dari mana? Nggak tahu dari mana. Terus tadi sebelumnya sempat dikasih lihat juga ke gue fotonya. Iya. Nanti Itu gua kirim sebanyak ya. itu? Iya. Sebanyak itu. Dan itu sebenarnya kalau darah itu udah yang kedua kali. Yang pertama gue sendiri di punggung. Kan lo mandi gini kan kalau punggung. Kenapa? Pas gue mau dari punggung, set gue mau jembreng, lah kok darah. Di handuk? Di handuk. Cek di cermin nggak ada apa? Nggak ada. Kok bisa ada darah? Nah yang kedua kali ini gue nggak mau halu. Gue panggil lah istri gue. Sama-sama paha, sama-sama punggung. Yang ngalamin Ruben sama Onyo. Kenapa ini teh why? Kenapa? Coba tolonglah. Padahal ini jejak yang tahunnya tuh jauh gitu. Kalau sekarang baru dibuat, wah bisa dibilang dong janjian ini mah gitu. Ngada-ngada. Ini rentang tahunnya 2018 ke 2024 gitu kan. Jauh jejaknya gitu kan. Terus di-connecting sama netizen. Bukan, ini apa namanya, jejak backpacker yang rilis di 2026. Netizen menilai, menduga kok nyambung gitu. Boleh dong menduga-duga. Boleh. Mamang juga bingung. Kok nyambung ya? Iya. Masa 2018 terus nanti nge-brief, Onyo suatu saat kamu kalau podcast horor cerita ini juga Pak. Gak mungkin dong. Iya. Coba tolonglah. Karena kalau nggak ngalamin nggak mungkin dia ceritanya kayak gitu kan. Betul. Terus tadi poin 2 mobil merah dari Onyo kan? Iya. Mikir masa iya bener nggak nih, takutnya Onyo ngada-ngada nih. Cari dong. Nemu nih meluncur. Cus. Nih dari KR TV nih nemu di berapa tahun yang lalu nih? 18 Januari 2025. Setahun yang lalu lah ya. Jadi ini dibeli tahun berapa? 2013. Belinya? Ini mobilnya baru belum beli? 2013 nggak baru dong. Mobil baru maksudnya belinya tahun
Enggak, belinya baru atau second? Baru. Beli mobil baru. Dari baru berarti nih. Dari baru. Sampai hancur. Iya, nggak hancur-hancur banget kan? Cuman nggak dirawat. Masih crash itu. Wah, kilometernya berapa nih? Gimana caranya? Gimana caranya? Hah? Wah, nggak boleh, nggak dijual. Serius nih? Masih crash ini. Nggak dijual nih? Nggak dijual. Nggak dijual. Aduh. Beli 2013 katanya nggak dijual gitu ya. Ini kayaknya yang dimaksud sama Onyo gitu kan. Dia Ya, bilang mobil legend mobil merah, gitu ya. ya. Tapi memang sempat cross check juga nih dari Detik Hot tuh. Ini mobil mewah Wendatan dari Ruben Onsu katanya tuh. Iya, beli sendiri dari Ruben Onsu ternyata itu ya. Jadi mungkin beli sendiri gitu, tapi yang bayar tetap Ruben gitu. Mungkin ya, mungkin kita kan nggak tahu. Namanya juga menduga-duga, tapi sepertinya ini mobil legend yang dimaksud Onyo. Iya. Karena dari 2013 itu kan. Nih, rumah Pondok Indah pas banget ya yang kemarin nih kita ini react juga yang pas Kiano nangis melihat ke arah lantai 2. Di mana Onyo lari ke sana, ngerasa ada yang manggil di lantai 2 tadi teh. Iya, sama ada Mbak yang gitu. ngelihat penampakan katanya. Mirip ibu katanya ke lantai 2. Kok semuanya jadi nyambung terhubung coba ya. Suatu kebetulan hal yang aduh susah. Nih, ini juga nih ceki-ceki. Play. Karena kan sering ke rumah ini. Katanya rumah ini serem ya, katanya ada apa merahnya itu ya? Iya, aku pernah ini apa kayak Ghostbuster gitu. Jadi ini cari hantu. Oh. Iya. Ternyata ada di sini. Merah. Coba. Cocokologi kan. Merinding. Itu mejanya plastik. Masa kamu ngajakin yang ada hantunya? Enggak, tapi ada bundanya di sini. Oh, kamu ngatain bunda hantu? Bukan. Ya, hati-hati ini kepalanya. Paula. Kenta. Tolong ya. Ulang lagi ah. Kamu ngajakin yang ada hantunya? Enggak, tapi ada bundanya di sini. Oh, kamu ngatain bunda hantu? Bukan. Ya, hati-hati ini kepalanya. Oh, ini tempat orang Jepang ya? Oh, ini ya? Oh, iya. Tinggi banget Paula. Ini ada bundanya di sini. Bunda Onyo. Merah. Lantai 2. Iya. Putih kok. Sebuah kebetulan yang apa sih? Kebetulan. Kenta kurang ajar. Ini kita percepat aja ya sampai momen Kiano. Nah ini nih. Dia yang jalan ya ampun. Iya, banget jadi Udah Boleh nengok ya. Udah ngelirik aja nih. Ini Onyo, halo. apa kabar? Enggak, aku sebenarnya. Bola hati-hati loh dia. Makanya. Iya, tadi di depan halo. Tuh loncat tuh ke dalam yuk. Dalam tuh, yuk. Kakak mau apa? Itu ada es krim, mama punya ini es krim. Ada bentar doang loh. Takut. Bentar doang kan ini enggak yang lama gitu. Takut terus apa? Jenuh gitu. Belum masuk ke dalam rumah Kakak juga. kenapa nggak mau di sini? Kakak, mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Dede, tolong Dede. Mau keluar. Kenapa? Siapa yang merinding? Depan aja nggak? Mau ke depan dia. Lihat atas apa? Emang rumahnya ini? Katanya. Bener gak sih? Nggak tahu lah. Aduh nggak tahu, aduh. Onyo kayaknya mesem-mesem udah tahu nih roman-romannya. Kan orang lain yang Pegang. gimana gitu. Oh iya. Biasa aja ya. Tapi nggak pernah di ini ya. Ya istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Jadi sendiri-sendiri aja. Mengganggu, saya menghormati kamu menghormati saya. Iya, cuman lewat aja ya. Iya. Sambil diem. Tamunya panik, Onyonya lewat sambil diem, tuan rumahnya enjoy banget kayaknya. Nggak ada takut-takutnya, coba tolonglah. Tapi balik lagi ini cocokologi netizen gitu ya. Memang cuma ngerekap aja, ngebantu rekap ini loh. Memvisualisasikan yang dimaksud netizen tuh. Coba cek ini, coba cek YouTube ini, menit sekian, coba cek. Nah ini kita cekin gitu ya.
Loh kok ya kebetulan gitu kan. Dicocok-cocokin kayak cocok gitu. Tapi balik lagi ini mah dugaan cocokologi netizen doang gitu. Nggak usah apa namanya? Nggak usah ambil pusing gitu ya. Iya, karena dirasa nyambung gitu ya Mang Iya, ya. tuh nih masih fresh banget 17 menit yang lalu. Takut anak kecil tahu katanya ya. 29 menit. Tapi aura rumahnya emang serem, penasaran karena si SA. Kenapa? Kiano aja sampai kejer nangis takut. Rumah Sarwenda ada wow. Jawabnya santuy banget, orang piaraan dia. Oh ini maksudnya ada hewan peliharaan. Dogi, Iya kan ada dogi. 9,5 juta. Tolonglah. Terus ada lagi kita kasih muncul. Cus. Kalau udah ngegali, aduh, sembah salut pisan. Ini netizen ada yang bingung melihat jejak digital. Katanya konteksnya lagi ceritain horor gitu yang menimpa keluarganya. Ya. Sampai dikasih caption maaf, bingung lucunya di mana gitu. Apa ini lagi cerita komedi apa gimana Ceki? Play. Warna air nggak ada apa-apa, tapi darahnya tetap ngucur nih. Banyak. Iya sih. Agak, aduh, ntar dulu Mamang harus berpikir keras, berusaha menyapukan, gitu. Walaupun sepertinya sulit ya. Idealnya lu khawatir minimal tuh kan. Khawatir. Ya mohon maaf gitu ya. Atau kalau udah biasa ya udah diem aja fokus dengerin gitu ya Mang ya. Ini kenapa enjoy life banget gitu. Cengengesan. Uchiha Itachi, kenapa dia ketawa? Karena rencana dia berhasil. Oh, rencana buat ngundang podcast di sini. Iya, Bisa. Nah, ini Mamang dulu begini. Dulu aku kira settingan karena Sarwenda ketawa mulu gitu. Oh, iya, masuk akal. Iya, ternyata kan kalau sekarang memang orangnya murah senyum gitu. Iya, jadinya ya. Betul. Iya. Harus senyum kan di depan kamera kan. Suami kena santet dia cengar-cengir. Nah ini yang di pikiranku tuh. Ini loh. Tolonglah. Nah kalau ini kita geser ke. Jadi Ruben dengan Jordi semakin gesek. Semakin kenceng gesekannya ya. Ini lagi rame di Threads sih. Di Threads masih hangat menggali-gali membongkar-bongkar sikat sana sikat sini gitu ya. Ini dari Ariando XW. Ya. Adik toksik dimenangkan oleh Jordi. Sabar ya Bensu ngadepin adik yang kayak begini. Emang video apa nih? Ceki-ceki dulu yuk. Play. Kebenaran apa yang disimpan jika sampai ke spill terus bisa kebongkar dan gempar saat Indonesia? Ceki-ceki. Play. Terus bikin sekutu. Iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Siapin jantungnya. Jeng. Iya. Tapi fun fact-nya ya, setahu Mamang dari dulu berseteru awalnya gitu rahasia besar. Cuman sampai sekarang belum dibongkar-bongkar gitu. Jadi kayak netizen tuh kayak mana justru kita mau menunggu mana sebesar apa sejeng apa gitu netizen tuh kan. Cuman sampai saat video ini di tag minimal ya belum ada bongkaran yang mau dirilis gitu. Komentarnya kayak nggak normal lihat gayanya apa sih? Apa? Kayak gimana Devi? Nggak normal apa sih orang dia orang normal aja? Apa? Coba tolonglah. Gini nih kalau nggak nikah rese. Yang udah beberapa orang begitu sih memang kayak ketahan gitu jadi rese gitu. Kalau nggak lagi lapar gitu ya. Terus ini juga nih Jordi Onsu dihujat netizen. Katanya saya yang beliin rumah. Ada juga saya yang bayar pakai duit kantor saya. Hah? Jordi ngebeliin Ruben rumah? Hah? Gimana Ceki? Play. Pertama saya bukan artis. Yang kedua saya numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Ada juga saya yang bayar pakai duit kantor saya. Paham gak? Kantor nama saya. Yang bikin kantor saya.
Makin gak suka lihat Georgie belakangan. Iya sayang, asik. Jangan lupa nonton terus. Perhatiin, komentarin, potong videonya. Terus bikin sekutu. Sekutu. Iya nggak? Biar makin gak suka. Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Pertama, saya bukan artis. Yang beliin rumah nggak salah ya. Tapi kantor dia yang bikin gitu. Punya dia katanya. Punya dia yang bikin. Cuman lupa dia ngejelasin modalnya dari siapa, kan itu yang jadi pertanyaan gitu kan. Nggak salah tuh. Tapi nggak tahu, kita lihat komen-komentarnya, siapa tahu dapat petunjuk ya. Iya. Nah kan, Archangel, duit dari mana bikin kantor dan beli rumah? Dari awal aja dulu ceritain. Pantes nggak terkenal. Aduh, di tag lagi orangnya. Ngeri banget netizen emang. Emang beberapa kali itu sepengetahuan Mamang, mohon maaf kalau salah tolong dikoreksi ya. Sempat ada beberapa POV-nya Olga ngebawa Billy. Jadi gitu. Cuman ini kayak mungkin bukan passionnya gitu. Mungkin bukan passionnya gitu. Jadi nggak jadi gitu. Makanya akhirnya netizen tuh pantes nggak terkenal. Kurang ajar, coba tolonglah. Nih netizen dilawan. Wah ceki-ceki. Play. Beli, mau cari, kamu mau minta nggak bakalan dapat. Nggak bakal ada. Ini memang khusus buat kamu belanja di TikTok. Emot doang dong. Dalba tuh nggak pernah diskon ya guys. Dalba tuh nggak pernah banting harga. Jadi ini adalah penawaran 2, eksklusif selama jelas dari Seoul Korea. Benungka. Benungka, ya Allah. Ini tuh kalau kamu mau cari merchandise bilangnya. Kalau kamu mau cari merchandise kayak gini, ini di Indonesia nggak bakal dapat. Nggak ada, Ben. Kita masih live-nya dari Seoul beli. Nggak ada yang nanya etalase kayak basa-basi kayak coba tolonglah. 5.000 yang datang, yang nonton, masa yang komen emot semua. Waduh tolonglah. Komentarnya lebih sadis malah ini sih Kat. Aku juga check out tapi nanti mau aku retur katanya. Aku beli hampir 600.000 tapi mau retur balik nanti. Ya salam. Itu suka ada notif berapa ratus orang yang beli, sebenarnya beneran gak sih? Wah kurang tahu Mamang. Gak paham Mamang check out di TikTok sumpah itu ya. Nih lasnya nih. Merah itu. Ini nih menarik versi rada panjangnya. Ternyata di akhirnya ada yang jadi apa ya, bikin netizen salfok gitu. Waktu diramal Denny Darko ceki-ceki. Play. Sebenarnya yang terakhir ini kalau berita-berita yang berhubungan dengan, mohon maaf ya, perceraian itu kan yang terakhir Andre Taulani ya, yang kemarin ini berpisah sama istrinya dan terus kemudian jadi pemberitaan yang lumayan dibicarakan sama orang-orang. Nah kalau nanti ini kalau kulihat ini menggembarkannya mau menggembarkan apa nih? Heboh lah ya kan, se-Indonesia gitu. Akan ada satu artis perempuan. Dia memiliki pengaruh. Influencer? Dia ini akan, kalau dari kartunya Queen of Cups, akan mengalami sebuah kejadian yang berbalik kehidupan seperti itu. Berbaliknya tuh gimana? Orang yang selama ini mencitrakan wanita ini sebagai seseorang yang mungkin sukses, nanti tiba-tiba misalkan hartanya akan hilang semua. Atau kalau tidak, ini seseorang yang dicitrakan rumah tangganya itu baik-baik saja, terus ternyata ya ada sesuatu yang membuat mereka ini berpisah. Seorang artis besar, mungkin kalau dibilang seniornya ya senior Wenda ini, dan ini tentu saja akan dibicarakan. Maaf dipotong tuh. Perasaan artis senior gua nggak ada lagi selain gua gitu ya. Yang sebesar gua gitu. Mungkin gitu mikirnya, mungkin ya, dugaan Mamang ya. Mungkin kalau dibilang seniornya ya senior Wenda ini, dan ini tentu saja akan dibicarakan oleh banyak orang. Iya lagi. Wanita. Inisial nggak ada. Aku nggak pernah ngasih inisial. Nggak tahu kan tuh. Kamu kenal? Aku kenal. Berarti kalau aku kenal yang pasti bukan aku. Seperti itu.
Denny Darko ketawa karir. Enggak. Seperti itu. Itu bukan aku. Seperti itu. Aduh. Tapi kalau kulihat sih apa ya, ini satu hal yang sebenarnya sudah lama terjadi, tapi baru orang mungkin tahunya sekarang. Jadi artinya ada berusaha memang untuk menutupi semua hal yang terjadi, tapi finally ternyata ini orang akhirnya terlihat. Gitu. Sangat disayangkan. Padahal dia lupa, nggak mungkin orang tuh tidak mengenal dirinya sendiri gitu. Iya. Iya kan. Yang saya kenal berarti bukan saya. Iya kan. Iya, itulah ya. Cuman yang bikin lebih merinding lagi Santuy People, komentar dari kupu biru, sorry. Entah kenapa aku ngelihatnya Bang Denny Darko ya, itu nggak baca kartu, tapi emang baca siwe katanya. Soalnya Queens of Cup itu kartu bagus, kecuali pas dia ambil posisinya terbalik, cawan ratu gitu maksudnya. Kalau pas diambil kan kartu begini kan, bisa begini. Pas diambil dia tunjukin terbalik, nah itu berbalik gitu. Sedangkan itu dia ngambilnya normal posisinya gitu, kata kupu biru. Iya banget lagi katanya. Dia mau ngasih kode ke kita tapi kita belum biar seolah meramal. Kalau baca langsung kan Vira katanya. Oh, coba Santuy People yang mengerti ini tarot ya? Iya, tarot. Pertarotan Queens of Cup itu maksudnya cawan ratu kan, itu maksudnya itu ya. Santuy People tolong bantu jelasin nih. Ini ada yang bilang katanya arti sebenarnya yang dipegang justru bagus, tapi yang disampaikannya sebenarnya katanya Bang Denny lagi membaca gitu. Tapi kok mirip jadinya? Ya mungkin kebetulan ya, kita nggak tahu kan. Iya. Aduh, tolonglah ya. Berarti kalau kenal yang pasti bukan aku katanya. Kalimat yang sudah menunjukkan rasa takut ya sepertinya. Iya jujur kelihatan dia kayak worry gitu kan, dari khawatir nanya. Ya. Dari khawatir. nanya apa namanya? Inisial gitu kan. Denny Darko bilang kamu kenal, maksudnya itu mungkin. Tolonglah. Aduh. Yaudah Santuy People, lanjut berdiskusi di komen aja lah ya. Sekarang ke Super Thanks. Luncur. Cus. Nyo. Yes. Super Thanks dari video kemarin ada dua. Yang pertama Yanti. Jangan sibuk nyapuin melulu Nyomang, biarin aja banjir hujatan netizen. Bukan begitu, yang nonton teh kadang ada ibu lagi bareng sama adik-adik anak-anaknya. Bisi takutnya gimana gitu. Jadi rada disapuin. Yang penting mah orang tuanya ngerti, yang dewasa-dewasa ngerti gitu lah ya. Emang pantas kok mereka dirujak berlaga jadi ibu peri, padahal nenek sihir yang berarti duri. Apalagi nanti habis lihat yang ini video nih Yanti nih makin ngamuk nih. Lastnya Bu Komandan. Perlahan-lahan terbongkar satu persatu. Dukung Onyo buat bongkar semuanya biar Ruben bisa ambil anak-anaknya kembali. Salfok sama Dugong dari zaman baheula udah nangkring di rumah Ruben. Berani lagi dia bilang najis katanya, makan uang Ruben. Muna bener katanya. Habis videonya. Teman-teman, setelah mengikuti semua pembahasan di video ini, ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik untuk dicermati. Sekali lagi, ini murni pendapat pribadi saya sebagai konten kreator yang sedang bereaksi terhadap berbagai informasi dan jejak digital yang beredar. Jadi silahkan teman-teman punya pandangan masing-masing, karena setiap orang tentu bisa melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saya pribadi, yang paling membuat saya terkejut justru bukan cerita horornya. Yang membuat saya berpikir adalah bagaimana netizen bisa menemukan jejak digital yang ternyata usianya sudah cukup lama, lalu menghubungkannya dengan kejadian-kejadian yang baru ramai sekarang. Saya benar-benar salut dengan ketelitian sebagian netizen dalam menggali arsip video lama. Kadang hal-hal yang dulu dianggap biasa saja setelah dikaitkan dengan peristiwa sekarang justru terlihat seperti memiliki pola tertentu. Apakah pola itu benar atau hanya kebetulan? Jujur saja saya tidak berani menyimpulkan. Menurut saya, kita memang harus hati-hati ketika membahas hal-hal seperti ini. Jangan sampai karena ada beberapa kesamaan, kita langsung menganggap semuanya pasti saling berkaitan. Bisa saja memang hanya kebetulan, bisa juga memang ada sesuatu yang belum diketahui publik. Selama belum ada penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan disertai bukti yang kuat, saya memilih untuk tidak mengambil kesimpulan yang terlalu jauh. Namun, saya juga memahami kenapa banyak netizen merasa penasaran.
Cerita Ruben yang mengalami pendarahan misterius di paha dan punggung tanpa luka, lalu beberapa tahun kemudian muncul cerita Onyo dengan bagian tubuh yang sama, memang terdengar unik. Kalau saya berada di posisi netizen yang baru mengetahui dua cerita itu, mungkin saya juga akan bertanya-tanya. Tetapi rasa penasaran tetap tidak boleh berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Begitu juga dengan pembahasan mengenai rumah Pondok Indah. Cerita tentang Onyo yang merasa dipanggil, kemudian ada orang lain yang mengaku melihat sosok perempuan, sampai berbagai video lama yang kembali diangkat, semuanya memang membuat suasana pembahasan menjadi semakin menarik. Akan tetapi, saya tetap menganggap cerita-cerita seperti ini sebagai pengalaman pribadi yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, saya memilih menghormati pengalaman mereka tanpa harus memaksakan diri untuk percaya 100% ataupun langsung menolaknya. Kalau berbicara mengenai Jordi Onsu, saya rasa polemiknya juga cukup menarik untuk diikuti. Pernyataannya mengenai rumah, kantor, dan berbagai hal lain memang mengundang banyak interpretasi. Menurut saya, kalau sebuah pernyataan masih bisa ditafsirkan ke berbagai arah, wajar jika akhirnya memancing komentar dari publik. Apalagi keluarga Onsu sudah lama menjadi sorotan masyarakat, sehingga setiap ucapan kecil pun seringkali menjadi bahan diskusi yang panjang. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa media sosial sekarang memang membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat membesar. Potongan video beberapa detik saja bisa menghasilkan ribuan komentar, padahal belum tentu orang yang berkomentar sudah melihat konteks lengkapnya. Itu sebabnya saya selalu berusaha menonton video secara utuh sebelum memberikan opini. Saya tidak ingin hanya berpatokan pada cuplikan pendek yang mungkin saja menghilangkan konteks penting. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana jejak digital ternyata benar-benar tidak pernah hilang. Video yang direkam bertahun-tahun lalu masih bisa ditemukan, diputar kembali, lalu dibandingkan dengan kejadian masa kini. Ini menjadi pengingat bahwa apapun yang pernah diunggah ke internet suatu hari bisa saja kembali viral ketika ada peristiwa yang dianggap relevan. Kalau saya melihat keseluruhan pembahasan hari ini, rasanya memang banyak sekali potongan-potongan cerita yang seolah saling melengkapi. Tetapi lagi-lagi, menurut saya potongan cerita bukan berarti otomatis menjadi bukti. Kita tetap membutuhkan penjelasan yang utuh dari pihak yang bersangkutan agar tidak terjebak dalam asumsi yang berlebihan. Saya juga berharap netizen bisa tetap menyampaikan pendapat dengan santun. Berbeda pendapat itu biasa, tetapi jangan sampai berubah menjadi fitnah ataupun menyerang kehidupan pribadi seseorang. Kritik boleh, rasa penasaran juga boleh, tetapi alangkah baiknya semuanya disampaikan dengan cara yang tetap menghormati orang lain. Sebagai penonton sekaligus pembuat konten reaksi, saya justru menikmati proses berdiskusi seperti ini. Menarik melihat bagaimana setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ada yang percaya semua ini hanyalah kebetulan, ada yang merasa ada kaitannya, dan ada juga yang memilih menunggu klarifikasi resmi. Semua pendapat tersebut menurut saya sah-sah saja, selama disampaikan dengan sopan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pada akhirnya, waktu biasanya akan menjawab banyak pertanyaan. Kalau memang ada fakta baru yang terungkap, tentu kita akan mengetahuinya nanti. Sebaliknya, kalau ternyata semua hanya kebetulan yang disusun oleh persepsi publik, itu juga akan terlihat seiring berjalannya waktu. Itulah kenapa saya lebih memilih mengikuti perkembangan kasus ini dengan pikiran yang terbuka daripada buru-buru menyimpulkan sesuatu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu aktif berdiskusi di kolom komentar. Banyak sekali informasi, sudut pandang, bahkan jejak digital yang seringkali justru berasal dari teman-teman semua. Tentu saja semuanya tetap perlu dicek kembali, tetapi saya senang melihat diskusi yang hidup dan saling bertukar pendapat dengan baik. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bahan diskusi yang menarik, sekaligus menambah wawasan kita semua. Sekali lagi, jangan mudah percaya pada satu sumber saja, jangan mudah terpancing oleh potongan video yang belum lengkap, dan selalu biasakan melihat informasi secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah berbagai kemiripan yang ditemukan netizen ini benar-benar hanyalah sebuah kebetulan? Atau justru menurut kalian memang ada benang merah yang selama ini belum disadari banyak orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi ingat, sampaikan dengan bahasa yang santun dan saling menghargai perbedaan pendapat.
Terima kasih banyak sudah menonton dan mendukung channel ini. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian menikmati pembahasan seperti ini, subscribe bagi yang belum, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan hanya mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita bahas.